Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Basis Data dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan prodi S1 Ilmu Komputer, akan menjelaskan sebuah mini project yang telah selesai kami buat, di mana sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Perdana STMkom dan Bapak Dr. Eng Mansur Eskom MT yang telah membimbing kami sehingga proyek ini selesai kami buat. Kelompok 2 ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya, Rio Rizkyananda, kedua Sultan Azurdiansyah, ketiga Reza Nur Abdal, keempat Muhammad Andika Muslim Nasution, kelima Dewi Putri Sagita Suhendra, keenam Julia Maranata BR Purba, ketujuh Firna Jahrani. Nah, kami akan menjelaskan 6 topik utama. Yang pertama pengertian basis data akan dijelaskan oleh Julia. Yang kedua, langkah-langkah perancangan basis data akan dijelaskan oleh Firna. Ketiga, struktur komponen penyusun basis data akan dijelaskan oleh Reza. Yang keempat itu jenis basis data akan dijelaskan oleh Dewi. Dan yang kelima itu apa yang perlu dipersiapkan untuk merancang basis data yang akan dijelaskan oleh Muhammad Andika Nasution. Yang keenam, ini eksperimen dibagi menjadi dua. Bagian database akan saya yang menjelaskan dan bagian mendemokan akan dijelaskan oleh Sultan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Julia. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian basis data. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan disimpan secara elektronik. Ini dapat berupa semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Basis data menjadikan cara yang terorganisir untuk menyimpan dan mengelola data, menggantikan metode tradisional yang menggunakan file terpisah. Dengan basis data, data dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Basis data memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari data dengan menggunakan perintah atau query dalam bahasa basis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firna. Kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan basis data. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pelajari proses, identifikasi entitas yang relevan, dan tentukan atribut yang perlu disimpan. Yang kedua, identifikasi entitas, yaitu objek data atau konseptual yang memiliki atribut yang relevan dan dapat disimpan dalam basis data. Yang ketiga, hubungan antar entitas. Hubungan ini berupa hubungan one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Gunakan notasi ER atau entity relationship untuk mempresentasikan hubungan. Yang keempat, ada normalisasi. Terapkan teknik normalisasi untuk meminimalkan redundansi dan anomali dalam basis data. Yang kelima, merancang skema basis data. Setelah normalisasi selesai, rancang skema basis data dengan notasi ER atau diagram relasional mencakup tabel-tabel, atribut, dan hubungan antar tabel. Yang keenam, penentuan jenis basis data. Kita harus memilih jenis data yang sesuai dengan kebutuhan, seperti tipe data numerik, teks, tanggal, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketujuh, integritas data. Tentukan batasan integritas data seperti unik, kunci asing, atau foreign key, aturan validasi, dan lain-lain. Yang kedelapan, desain fisik. Kita harus merancang struktur fisik basis data termasuk indeks, partisi, dan pengaturan penyimpanan fisik lainnya. Yang kesembilan, implementasi. Implementasikan skema basis data yang telah dirancang ke DBMS, buat tabel, kolom, indeks, dan aturan validasi sesuai dengan perancangan. 10, pengujian dan pemeliharaan agar berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan saya sarankan ke Reza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komponen penyusun basis data. Struktur komponen penyusun basis data umumnya terdiri dari beberapa elemen utama yang saling berinteraksi. Berikut adalah komponen-komponen yang biasa ditemukan dalam struktur sebuah basis data. Yang pertama yaitu skema basis data, kedua tabel, ketiga kolom, keempat baris, kelima kunci utama atau primary key, relasi, tampilan sistem manajemen basis data atau DBMS, dan yang terakhir yaitu bahasa query. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Putri Sagita. Nah, jenis-jenis basis data atau database. Ada 12 jenis-jenis basis data. Yang pertama yaitu analytical database, yang kedua operational database, yang ketiga distributed database, yang keempat in-memory database, yang kelima data warehouse, yang keenam end-user database, yang ketujuh real-time database, yang kedelapan navigation
database, yang ke-9 document oriented database, yang ke-10 database hypermedia web, yang ke-11 external database, yang ke-12 ada relational database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Andika. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang perlu kita siapkan untuk merancang sebuah basis data. Yang pertama yaitu ada identifikasi entitas dan atribut. Langkah yang kedua menentukan hubungan antar entitas. Yang ketiga melakukan normalisasi data. Dan yang keempat pemilihan sistem manajemen basis data atau DBMS. Yang kelima yaitu mendesain struktur tabel. Yang keenam menentukan kunci utama dan kunci asing. Yang ketujuh mempertimbangkan keamanan dan privasi data. Yang kedelapan perencanaan indeks. Dan langkah yang terakhir yaitu menguji desain basis data. Selanjutnya akan saya serahkan kembali Pak Moderator. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk database akan saya jelaskan. Nah, ini database yang kita punya itu DB Login. Yang di dalam database ini terdapat 4 tabel. Yang pertama itu admin, yang kedua absen, yang ketiga jabatan, dan yang keempat itu tabel karyawan. Nah, di tabel admin ini terdapat 3. Yang pertama ini login ID yang berjeniskan integer dengan range 11 yang kami jadikan primary key dan username dan password menggunakan jenis varchar dengan range-nya 30 dan 100. Selanjutnya untuk database absen terdapat 4 kolom di sini. Yang pertama ID dengan dijadikan primary key jenisnya integer 11, ID karyawan varchar 255, nama dan waktu sama varchar 255. Selanjutnya di tabel jabatan di sini hanya ada 2, ID dan jabatan. ID itu sebagai primary key dengan jenisnya integer 11, jabatan jenisnya varchar 255. Selanjutnya itu untuk karyawan. Dan di sini ada sekitar 11 kolom. Yang pertama ID karyawan dijadikan sebagai primary key, baru jenisnya integer 11, username, password, varchar range 50, nama, varchar 100, tempat tanggal lahir, jenisnya varchar 50, jenis kelamin, varchar 10, agama, varchar 20, alamat, varchar 255, nomor telepon, varchar 15, jabatan, varchar 50, dan foto, varchar 10. Nah, untuk mengkoneksikan database ini ke website yang telah kita buat, di sini ada sebuah codingan untuk mengkoneksikannya. Yang pertama kita tuliskan DB host-nya itu localhost, DB user-nya root, dengan password-nya kosong, baru DB name-nya itu sesuai dengan folder yang kita buat tadi, yaitu DB login. Nah, ini adalah untuk sebuah kode untuk mengkoneksikannya ke database, yaitu MySQL Connect dengan DB host, DB user, DB pass, dan DB name. Selanjutnya saya serahkan kepada Sultan. Ya, di sini saya akan mendemokan mini project dari kelompok 2. Nah, ini adalah halaman dari mini project kami, yaitu adalah ada selamat datang di website Aprensi. Di sini kita bisa login sebagai admin ataupun login karyawan. Saya akan mencoba untuk login sebagai admin. Nah, kita akan diarahkan kepada login page dari admin. Dan di sini saya sudah membuat akun pada tabel admin di database DB login. Saya akan mencoba untuk login. Nah, setelah username dan passwordnya berhasil terbaca dengan benar, maka kita akan diarahkan ke halaman admin. Di halaman admin ini ada sebuah navbar dan sebuah sidebar. Yang di dalam sidebar ini ada beranda, data karyawan, data absen, dan logout. Di beranda ini juga ada sebuah quotes dari kelompok 2. Nah, di data karyawan ini kita dapat memasukkan sebuah data diri dari seorang karyawan, dan juga kita bisa membuatkan sebuah akun untuk karyawan dapat login pada halaman karyawan. Saya akan langsung mencobanya. Kita akan memasukkan NIP-nya adalah 1234 dengan username Sultan, passwordnya 123456.
dengan nama Sultan Lazuardi. Nah, tempat tanggal lahirnya Pematang Siantar. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, alamat Pematang Siantar, nomor telepon. Nah, di jabatan ini saya mengambil dari tabel data jabatan pada database DB Login. Kita akan memasukkan Office Boy. Nah, di sini di dalam foto ini kita dapat memilih foto profil untuk karyawan kita. Nah, setelah semuanya terisi dengan benar, kita akan langsung menyimpannya. Nah, setelah ini maka data yang tadi kita simpan akan otomatis masuk ke database di tabel karyawan, data karyawan. Nah, di sini kami juga memanggil lagi data karyawan untuk menampilkannya pada sebuah tabel. Di sini pas ya seperti yang saya masukkan, NIP-nya 234, nama Sultan Lazuardiansyah, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Pematang Siantar, nomor telepon, jabatan Office Boy, dan juga foto profilnya. Dan di sini juga ada aksi untuk mengubah dan juga menghapus. Saya akan mencoba untuk mengubah. Nah, di sini adalah halaman untuk mengedit data dari karyawan. Nah, jika kita sudah berhasil mengedit, maka akan ada pop-up untuk ubah data dengan ID karyawan 1234 dan IP-nya itu adalah berhasil. Nah, di sini juga ada aksi untuk menghapus data ya. Jadi setelah kita menghapus data dari tabel berikut, maka data dari database tabel data karyawan juga akan ikut terhapus. Nah, setelah kita membuat akun ini, kita akan mencoba logout ya, untuk mencoba akun yang telah kita buat. Ya, di sini adalah sebuah login pack dari karyawan ya. Kita akan login dengan akun yang telah kita buat tadi dengan username Sultan dan password 123. Kita akan login. Nah, setelah kita berhasil login, kita akan masuk ke dalam halaman karyawan. Di sini tuh ada sebuah menu sidebar lagi, yaitu dashboard. Di sini akan ditampilkan data diri, itu hanya adalah NIP, nama, dan waktu kita untuk absen. Dan setelah kita absen, nah, kita akan ada pop-up, itulah Anda sudah absen untuk hari ini. Dan data yang telah kita absenkan ini akan masuk ke dalam tabel data absen. Dan kita akan log out untuk melihat data absen itu. Kita akan login ke dalam halaman admin lagi. Kita lihat di data absen ya. Nah, di sini ada data baru, yaitu adalah dengan NIP 1234 Sultan Lazuardiansyah, dan waktu itu Sandai tanggal 28 bulan 5 2023 jam 9 malam, seperti yang tadi kita absenkan, kita jam 9 malam. Di sini juga ada sebuah aksi untuk menghapus data. Kita akan mencobanya. Nah, dan setelah berhasil menghapus, maka data dari tabel ini berkurang menjadi dari 4 menjadi 3. Dan di sini juga ada menu cetak ya. Di sini saya mengambil dari framework data tables untuk menu cetak ini. Kita akan mencoba untuk mencetak sebagai PDF. Nah, ini adalah tampilan dari PDF data absen karyawan yang telah kita cetak. Ada ID karyawan, nama, dan waktu absen. Baik, itu saja dari kelompok 2 yang telah menjelaskan mini project kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.